Jalan-jalan yuk. Hari ini kan hari Minggu, harusnya kita santai-santai, jalan-jalan, keliling-keliling, foto-foto. Liora. Ngerti sih, hari Minggu harinya buat jalan-jalan santai-santai. Tapi jangan lupa hari Minggu itu juga adalah hari untuk kita beribadah. Oh iya, saya lupa loh, Sir. Itu tuh adik-adik di rumah udah pada siap-siap mau beribadah, mau memuji nama Tuhan. Ya, daripada kamu mikirin jalan-jalan, ya ditahan dulu jalan-jalannya ya. Nanti sore langsung ajak deh jalan-jalan deh, Liora ya. Bener ya, Losya. Bener, kita jalan-jalan ya. Tapi sebelumnya kita ibadah dulu ya. Dengan Liora, bener-bener langsung kita beribadah bersama dengan adik-adik di rumah. Oke, sip deh. Yuk kita sama-sama adik di rumah yuk. Yuk. Shalom semuanya. Bersyukur ya hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa bersama dalam Sekolah Minggu Online GKI Kuta Bali bersama Loso Richard dan Liora. Ya, kita akan bersama-sama bersukaria bersama, kita akan menaikkan pujian, bergembira bersama, dan terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa, minta dengan kasih Kak Liora untuk boleh masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk hari ini. Kami bisa berkumpul di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita sama-sama naikkan pujian kita, Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kak Liora, aku mau nanya nih sama kamu. Oke. Kamu berasa nggak kalau Tuhan itu baik? Berasa dong, Tuhan Yesus tuh baik banget buat aku, buat Lause juga. Betul, berasa nggak kalau Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita? Iya, merasa banget. Bener ya, bukti nyata paling terpenting adalah ketika dia mau mengorbankan dirinya menebus Dosa. setiap kita dari dosa-dosa. Seperti itu ya. Yesus itu sayang kita semua. Sayang kepada Pastor Richard, sayang kepada Liora, dan sayang juga dengan adik-adik di rumah. Yuk kita mau sama-sama naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa,
sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera ataupun juga scan QR code yang ada di layar adik-adik sekalian. Yuk, dengan penuh ucapan syukur kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus di dalam hatiku. Aku cinta Yesus di dalam hatiku. Cintaku dalam di dalam hatiku. Cintaku dalam di dalam hatiku. Ayo adik-adik, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami, terlebih dalam setiap pekerjaan dan usaha dari orang tua kami. Saat ini ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami membawa persembahan ini ya Tuhan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan biarlah Tuhan tidak saja mengajar kami untuk memberikan persembahan berupa materi, namun juga boleh mempersembahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lausha, kita kan udah nyanyi, udah senang-senang, udah persembahan juga. Habis ini kita mau ngapain, Lausha? Dengar firman Tuhan dong. Oh iya, lupa ada firman Tuhan. Betul, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Firman yang boleh menuntun kehidupan kita. Kan dikatakan adalah firman Tuhan itu sebagai apa? Pelita bagi langkah dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mendengarkan dengan kesungguhan hati kita. Leo harus sungguh-sungguh ya dengan firman Tuhan ya. Siap, Lausha. Di rumah juga harus siap ya dengan sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menaikkan pujian Firman indah, firman ajaib. Firman indah, firman ajaib, firman yang rindu. 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 Selamat siang anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Langsung berharap semoga semuanya yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini Lause senang sekali bisa menjumpai kalian kembali di rumah. Dan sekarang semuanya ayo Lause ajak untuk duduk yang rapih. Gak boleh lagi ada yang makan, ada yang minum, atau masih bermain dengan mainannya. Semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lause berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Tuhan Yesus, saat ini anak-anak-Mu yang ada di rumah mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semuanya supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan juga tolong jaga kami supaya kami Tuhan tetap fokus mendengarkan firman-Mu sampai akhir cerita nanti. Tolong juga Tuhan, Lause yang akan bercerita supaya apa yang sebentar akan diceritakan Lause semuanya seperti maunya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami hari ini hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita langsung masuk dalam firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 37 sampai ke 50 yang bercerita tentang keluarganya Bapak Yakub. Keluarga Bapak Yakub adalah keluarga yang percaya pada Tuhan Yesus. Ini adalah Bapak Yakub. Bapak Yakub ini mempunyai 12 orang anak laki-laki dan salah satunya bernama Yusuf. Anak inilah yang nanti akan Lause ceritakan kisah hidupnya. Yusuf adalah seorang anak yang sangat taat kepada papanya dan dia juga sangat cinta kepada Tuhan Yesus. Semua yang dia lakukan dalam hidupnya selalu dia doakan setiap hari. Dia minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang selalu menyertai dia dalam apapun yang dia lakukan. Anak-anak, Yusuf adalah anak kesayangan Bapak Yakub karena Yusuf ini lahir pada masa si Bapak Yakub ini sudah tua. Dan saking sayangnya, Bapak Yakub membuatkan sebuah jubah indah untuk Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf lainnya, yaitu kakak-kakaknya, melihat jubah indah Yusuf ini, mereka menjadi iri hati dan menjadi tidak suka pada Yusuf. Rasa tidak suka kakak-kakak Yusuf semakin bertambah ketika Yusuf bercerita tentang mimpinya ke mereka. Dalam mimpinya itu, Yusuf melihat berkas-berkas gandum milik kakak-kakaknya mengelilingi berkas gandum miliknya dan sujud menyembah kepada berkas gandum milik Yusuf. Ketika mereka mendengar cerita mimpi Yusuf ini, kakak-kakak Yusuf berpikir, "Wah, kenapa berkas gandum kita sujud menyembah ke Yusuf? Memangnya Yusuf itu raja, harus kita sembah?" Inilah yang membuat mereka menjadi semakin marah terhadap Yusuf. Rasa marah kemudian iri hati ke Yusuf membuat kakak-kakak Yusuf ingin melenyapkan Yusuf. Mereka tidak ingin Yusuf bisa kembali pulang ke rumah bersama mereka. Akhirnya suatu hari ketika ayah Yakub menyuruh Yusuf untuk menyusul kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba di padang, kakak-kakak Yusuf ini membuang Yusuf ke sumur. Dan pada saat mereka membuang Yusuf ke sumur, mereka melihat ada saudagar-saudagar Midian lewat di depan mereka. Mereka langsung berpikir, lebih baik kita jual Yusuf ke saudagar-saudagar itu daripada kita hanya membiarkan dia di dalam sumur. Akhirnya Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar Midian ini dan dibawa ke Mesir. Dan ketika kakak-kakak Yusuf ini kembali pulang ke rumah, mereka menyerahkan jubah indah milik Yusuf yang sudah mereka celupkan ke darah domba kepada ayah mereka. Melihat jubah Yusuf dipenuhi oleh darah, ayah Yakub berpikir Yusuf telah meninggal dimakan oleh binatang buas. Hal ini membuat hati ayah Yakub sangat sedih. Anak-anak, apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf ini tidak baik, tidak benar dan tidak boleh ditiru. Perbuatan jahat kakak-kakak Yusuf ini membuat hati ayah Yakub menjadi sedih karena kehilangan Yusuf. Dan juga setelah kakak-kakak Yusuf ini membuang Yusuf ke sumur dan menjual Yusuf ke Mesir, hidup Yusuf menjadi susah. Dia harus jauh dari rumahnya, tidak bisa makan enak, tidak bisa juga tidur enak. Tapi dalam kesusahannya ini Yusuf terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Yusuf dan terus menyertai Yusuf selama kesusahannya ini. Di negara Mesir, negara yang asing buat Yusuf, Yusuf dijual kembali ke kepala pengawal kerajaan yang bernama Potifar. Tuan Potifar ini sangat baik kepada dia, tapi sayangnya
Tuan Potifar ini memiliki seorang istri yang tidak baik sifatnya. Istri Potifar ini suka sekali mengganggu Yusuf pada saat dia sedang bekerja. Sampai akhirnya suatu hari dia melaporkan Yusuf ke Potifar, menceritakan hal-hal jelek yang tidak diperbuat oleh Yusuf. Yusuf difitnah sehingga akhirnya Potifar percaya pada ucapan istrinya dan menjadi ikut marah dan memutuskan untuk menangkap Yusuf dan memasukkannya ke dalam penjara. Di dalam penjara, walaupun Yusuf sedih, tapi dia terus berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tetap mendengar doa Yusuf. Tuhan terus menyertai Yusuf dan membuat Yusuf di dalam penjara disukai oleh semua orang. Tuhan juga memberi kepandaian ke Yusuf, yaitu Yusuf jadi bisa mengerti dan mengartikan arti mimpi dari seseorang. Nah, kepandaian si Yusuf ini, singkat cerita, membawa Yusuf ke pimpinan tertinggi negara Mesir, yaitu Raja Firaun. Sampai di sini, sebelum Lause melanjutkan cerita tentang Yusuf ini, Lause mau ajak kalian untuk membayangkan bagaimana kalau kalian ada di posisinya Yusuf ya, dibenci sama saudara sendiri, terus nggak diajak ngomong, musuhin, terus kalian malah dibuang ke dalam sumur sampai luka semua badan kalian. Abis itu, udah lagi masih dalam keadaan luka, kalian diangkat dari dalam sumur, kemudian dijual ke saudagar-saudagar yang rumahnya ada di negeri Mesir. Tempat yang jauh dari rumah kalian, jauh dari papa mama kalian. Kemudian setelah sampai di negara asing, kalian harus bekerja keras untuk bisa makan dan minum. Coba bayangin deh, di tempat yang baru, jauh dari papa mama, terus kalian juga nggak tahu orang-orang yang baru ini orang-orang yang baik atau yang jahat. Aduh, rasanya enak gak ya kayak gitu? Kalian sedih gak kira-kira kalau menjadi Yusuf saat itu? Kalian kira-kira marah gak ke kakak-kakak kalian atau saudara kalian setelah kalian dijahatin seperti itu? Nah, jadi gini anak-anak, tadi kita sudah melihat ya, begitu banyak kesulitan atau kesusahan yang Yusuf terima dalam hidupnya. Yusuf tidak pernah berkeluh kesah, menggerutu, atau ngedumel. Jadi, walaupun dia dalam kesulitan, dia selalu berdoa ke Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan dia juga selalu berdoa, kalau memang Tuhan izinkan, siapa tahu suatu saat bisa pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya. Jadi, dari Yusuf ini, kita bisa belajar anak-anak. Yusuf adalah orang yang sangat baik hatinya. Yusuf tidak pernah membenci kakak-kakaknya. Dan Yusuf juga sudah memaafkan semua perbuatan-perbuatan jahat kakak-kakaknya ini. Nah, nanti di cerita selanjutnya kita bisa sama-sama melihat bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya ini. Kita teruskan ya ceritanya ya. Suatu hari, Raja Firaun bermimpi buruk sampai 2 kali anak-anak. Dalam mimpinya yang pertama, Raja melihat ada 7 ekor lembu atau sapi, lembu itu sama dengan sapi ya, yang berbadan gemuk dan sehat dimakan oleh 7 lembu atau sapi lainnya yang berbadan kurus tidak terawat. Terus di mimpi kedua Raja Firaun, Raja kembali melihat 7 bulir gandum yang kurus dan layu menelan 7 bulir gandum yang gemuk dan baik. Mengalami mimpi buruk sampai 2 kali seperti ini membuat hati Raja Firaun gelisah dan menyuruh semua ahli yang ada di Mesir mengartikan mimpinya. Tapi sayangnya anak-anak, tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti mimpinya Raja Firaun. Dan akhirnya sang juru minum yang bekerja di tempatnya Raja Firaun memberitahu kalau Yusuf bisa mengartikan arti mimpi seseorang. Kemudian Raja menyuruh juru minum ini untuk memanggil Yusuf ke istana. Anak-anak, pada saat Yusuf sudah berada di depan Raja Firaun, Tuhan kembali melindungi Yusuf dan membuat Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firaun. Yusuf mengatakan kepada Raja Firaun, dari mimpinya tersebut nanti akan ada 7 tahun masa kelimpahan atau masa subur yang dimana orang bisa menyimpan stok makanan sebanyak-banyaknya dan kemudian akan digantikan dengan
7 tahun masa kelaparan atau kesulitan. Yusuf kemudian mengusulkan kepada raja untuk segera menunjuk seseorang yang bisa memimpin untuk mengumpulkan stok-stok makanan di masa kelimpahan itu. Raja Firaun memandang baik ide ini, dan raja juga melihat Yusuf begitu dipenuhi oleh Roh Allah, dan akhirnya raja memutuskan untuk mengangkat Yusuf menjadi wakil penguasa Mesir. Dan anak-anak, setelah diangkat menjadi wakil dari Raja Firaun, hidup Yusuf langsung berubah total. Dari sini kita juga bisa kembali belajar betapa Yusuf dalam masa sulit, dia terus bersabar, terus memohon pertolongan Tuhan, dan percaya kalau Tuhan akan bantu dan membuat segala sesuatu baik untuk hidupnya. Hidup Yusuf berubah menjadi lebih baik. Kemudian datanglah 7 tahun masa kelaparan itu. Kelaparan melanda seluruh negeri, gak cuma di Mesir aja, tapi sampai ke negeri-negeri lainnya, termasuk juga negeri tempat tinggal ayah Yakub dan seluruh saudara-saudara Yusuf. Keluarga Yusuf ini makin lama stok makanannya makin sedikit, dan mereka memutuskan untuk pergi ke Mesir membeli makanan di sana. Tapi mereka tidak tahu kalau orang yang nanti akan mereka temui untuk membeli stok makanan itu adalah Yusuf, adik mereka sendiri. Saudara-saudara Yusuf ini sampai 2 kali datang membeli stok makanan ke Yusuf. Dan waktu mereka datang untuk membeli stok makanan, mereka sama sekali tidak mengenali Yusuf. Tapi Yusuf mengenali mereka. Pada saat kedatangan kakak-kakaknya yang kedua kali untuk membeli stok makanan, kakak-kakaknya ini membawa serta Binyamin, adik bungsu mereka. Dan Yusuf yang melihat kedatangan Binyamin merasa senang, karena Yusuf begitu rindu kepada adik bungsunya ini. Dan Yusuf akhirnya memutuskan untuk menjamu saudara-saudaranya ini dan menyiapkan makanan enak untuk mereka semua. Dan setelah Yusuf selesai menjamu saudara-saudaranya ini, kita lihat ya bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya ini. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkanlah kepada kepala rumahnya, isilah karung uangnya itu dengan madu, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar minumnya juga. Ketika paginya hari terang-terang, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin, dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Nah, kita sudah lihat ya bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dan akhirnya mengajak saudara-saudaranya serta ayah Yakub
untuk bersama-sama tinggal di dalam istananya Raja Firaun. Dan Raja Firaun menyambut seluruh keluarga Yusuf ini dengan baik. Akhirnya Yusuf bisa kembali bertemu dengan keluarganya, seperti doanya selama ini yang selalu dia mohon kepada Tuhan. Dan tinggallah mereka sekeluarga di negeri Mesir itu. Mereka hidup senang dan bahagia dalam istananya Raja Firaun. Dan sampai akhirnya di sanalah ayah Yakub menghembuskan nafas terakhirnya meninggal dunia. Setelah ayah Yakub meninggal dunia, semua saudara-saudara Yusuf menjadi khawatir. Mereka takut Yusuf akan menjadi marah dan membalas semua perbuatan jahat yang dulu pernah mereka lakukan. Tapi anak-anak, kekhawatiran kakak-kakak Yusuf ini tidak terjadi. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Kita kembali lihat sama-sama videonya ya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dan meninggallah ia. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, katalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu menangislah Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku menikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf. Yusuf yang hidupnya begitu penuh kesulitan. Tapi dari Yusuf ini kita bisa belajar dua hal penting. Yang pertama adalah Yusuf seorang anak yang hatinya sangat baik. Dia tidak pernah membenci atau membalas dendam perlakuan jahat yang diterimanya dari saudara-saudaranya. Tapi yang dia lakukan, kita bisa lihat dia terus mendoakan saudara-saudaranya. Dia mau mengampuni perbuatan jahat kakak-kakaknya. Kita harus seperti ini ya. Jadi kita nggak boleh benci, kita nggak boleh balas dendam ke orang yang sudah jahat ke kita. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dalam keadaan apapun juga, mau senang, mau susah, Yusuf selalu bercerita ke Tuhan apa saja yang dia alami. Dan dia percaya Tuhan terus menemani dia. Nah, kita harus bisa nih kayak Yusuf. Jadi, hari ini Lause mau ajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk bisa percaya kepada Tuhan dan yakin setiap hari Tuhan itu ada bersama kita di dalam hati kita. Tuhan yang mengatur hidup kita, dan yang harus kita lakukan adalah berdoa kepadanya, mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan, dan selalu memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan setiap hari menyertai kita dalam apapun juga yang akan kita kerjakan. Oke? Sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kitab Kejadian 50 ayat 20a. Isinya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ayat hafalannya memang agak susah, tapi dicoba ya untuk dihafalkan pelan-pelan. Nanti kalau sudah bisa, jangan lupa di-share ya di grup WA masing-masing kelas. Langsung tunggu ya anak-anak. Nah, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Sekarang semuanya langsung aja kembali untuk duduk yang rapi. Kita mau doa, ucap terima kasih untuk firman yang sudah kita dengar hari ini. Semuanya duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini
kami belajar dari Yusuf. Kami mau seperti Yusuf, mempunyai hati yang baik, hati yang selalu mengampuni, hati yang selalu memaafkan orang-orang yang sudah berbuat jahat ke kami. Tuhan tolong juga kami supaya bisa seperti Yusuf yang setiap hari selalu berdoa dan percaya ada Tuhan yang menemani kami dalam hidup kami. Tuhan, tolong pimpin kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa kami hari ini hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak semua yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu sampai akhir cerita ya. Sampai jumpa lagi nanti di lain waktu. Bye-bye.